Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إخواني في الدين عزكم الله InsyaAllah kita lanjutkan kajian kita masih membahas penjelasan Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah tentang perkataan Imam Ahmad walaysa fi sunnati qiyas, dan tidak ada di dalam sunnah qiyas. Dan yang dimaksudkan dengan walaysa fi sunnati qiyas, tidak ada qiyas di dalam sunnah, artinya qiyas yang batil, qiyas yang mazmum, qiyas yang tercela, yaitu mengqiyaskan dengan akal. Adapun qiyas yang sahih, maka bukan yang dimaksudkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Qiyas yang sahih sebagaimana beliau jelaskan di sini, ilhaqu far'in bi aslin li'illatin jami'atin bainahuma. Mengikutkan satu masalah dengan asal karena adanya illah atau sebab yang mengumpulkan dua perkara tersebut. Beliau menjelaskan di sini tentang atau memberikan contoh tentang khamr, bahwa illah dalam pengharaman khamr itu adalah al-iskar, karena dia memabukkan. Maka semua yang memabukkan dihukumi sama dengan hukum khamr berdasarkan qiyas. Berdasarkan qiyas. Beliau mengatakan fa kullu ma ahdathahu an-nasu min al-ashribati yunzaru fiha binaan ala hadha al-asl. Semua yang dibuat oleh manusia dari minuman-minuman, semua yang dibuat oleh manusia dari minuman-minuman, maka dilihat berdasarkan asal ini, berdasarkan asal ini. فَمَا وُجِدَتْ فِيهِ عِلَّةُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ فَهُوَ مُحَرَّمٌ. Jika ternyata didapatkan di dalamnya ada illah haramnya khamr, maka dia haram. Jika ternyata minuman tersebut memabukkan, maka dia haram, karena berarti sama dengan khamr. Wa in kanu la yusammunaha khamran, sekalipun orang tidak menamakannya dengan khamr, orang tidak menamakannya dengan minuman keras, tetapi ketika dia memiliki illah yang sama dengan khamr,
maka hukumnya diikutkan dengan khamr. Wa ma'lumun anna al-khamra qad yakhtalifu an-naw'u alladhi tuttakhadhu minhu. Dan telah diketahui bahwa khamr itu dibuat dari bermacam-macam buah, ya. Dia dibuat dari macam yang berbeda-beda untuk supaya dia menjadi khamr. Ada yang dibuat dari buah, ada yang dibuat dari kurma, ada yang dibuat dari tebu dan seterusnya. Ya, khamr itu bermacam-macam jenisnya, dibuat dari jenis yang bermacam-macam. Faqad tutakhadhu min ba'dil ma'kulat. Terkadang dia dibuat dari makanan. Atau min ba'dil mawadil musanna'ah, atau terbuat dari jenis-jenis yang sengaja diadakan, ya. Atau min ba'dil mawadil musanna'ah, atau min ghairiha, ataupun diambil dari yang lainnya. Bisa diambil dari anggur, bisa diambil dari kurma, atau memang dia dibuat dari zat yang secara khusus dibuat untuk membuat khamr. Fal'ibratu biwujudi illati tahrim, maka yang dianggap adanya illah tahrim, yaitu memabukkan. Wa hukmuha, dan hukumnya innama urifa bil qiyas as-sahih, hukumnya diketahui dengan kias yang benar. Artinya minuman-minuman tersebut sekalipun tidak disebut dengan khamar, tetapi dia memiliki sifat yang memabukkan, maka hukumnya diikutkan dengan hukum khamr. Dan penetapan hukum ini diambil dengan cara qiyas yang sahih. Diambil dengan cara qiyas yang sahih, bahwa setiap yang memabukkan itu khamr, ya. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu khamr, dan setiap khamr itu haram. Jadi untuk menetapkan hukum tentang minuman-minuman tersebut, ya, selama di situ terdapat illah yang berupa iskar, memabukkan, maka hukumnya diikutkan dengan khamr. Wa yanbaghi at-tanabbuh li alfadhil ulama, dan juga di sini perlu diperhatikan berkaitan dengan lafaz-lafaz yang digunakan oleh para ulama. Fal Imam Ahmad wa ghairuhu la yunqiruna al-qiyas as-sahih. Perlu untuk diperhatikan berkaitan dengan lafaz-lafaz yang digunakan oleh para ulama. Seperti Imam Ahmad di sini menggunakan kata qiyas, wa laysa fi sunnati qiyas. Tidak ada qiyas dalam sunnah. Di sini perlu kita memperhatikan. Kita perlu berhati-hati di dalam membaca lafaz-lafaz para ulama. Maka Imam Ahmad rahimahullah ketika beliau mengatakan walaysa fi sunnati qiyas, bukan yang beliau maksudkan adalah qiyas yang sahih. Karena para ulama mereka mengakui adanya qiyas, dan bahwa qiyas itu merupakan sumber hukum.
Qiyas yang sahih merupakan sumber hukum. Fal qiyas warada istikhdamuhu fi sunnah, karena qiyas yang sahih itu terdapat penggunaannya di dalam sunnah. Wa dallat alaihi al-adillah, dan banyak dalil-dalil yang menjelaskannya. Ya, banyak dalil-dalil yang menjelaskannya. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa fi bud'i ahadikum sadaqah, dan di dalam syahwat salah seorang di antara kalian itu terdapat sedekah. Ya, ketika seseorang melepaskan syahwatnya, maka di dalamnya terdapat sedekah. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakuna lahu fiha ajrun? Wahai Rasulullah, apakah salah seorang di antara kita mengeluarkan syahwatnya kemudian dia akan dapatkan pahala? Ya, wahai Rasulullah, apakah seseorang akan mendapatkan pahala ketika dia melampiaskan syahwatnya? Maka beliau menjawab, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wizrun? Maka beliau mengatakan, bukankah ketika seseorang melampiaskan syahwatnya dalam hal yang haram, bukankah dia akan dapatkan dosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajran. Demikian pula ketika dia melampiaskannya dalam cara yang halal, maka dia mendapatkan pahala. Di sini Nabi SAW menggunakan qiyas. Ya, beliau mengatakan bahawa seseorang yang melampiaskan syahwatnya, dia juga dapat, dia ini merupakan bernilai sedekah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana seseorang yang melampiaskan syahwatnya dia akan dapat pahala? Maka Nabi menyebutkan qiyas. Beliau mengatakan, bukankah ketika seseorang melampiaskannya dengan cara yang haram dia akan dapatkan dosa? Demikian pula ketika dia melampiaskannya dengan cara yang halal, dia akan dapat pahala. Maka ini adalah qiyas yang sahih. Jadi qiyas yang sahih itu diakui oleh para ulama dan merupakan sumber hukum. Al-Quran, sunnah, kemudian ijma', setelah itu qiyas. Ya. Jadi yang dimaksudkan Imam Ahmad rahimahullah bukan qiyas yang sahih, tetapi qiyas yang batil, qiyas yang mazmum, yang tercela. Wa kadzalika al-mathalu al-a'la alladhi yustakhdamu fi haqqi Allah subhanahu naw'un min anwa'il qiyas. Demikian pula perumpamaan yang tinggi yang digunakan dalam hak-hak Allah itu juga salah satu macam dari macam-macam qiyas. Ya, salah satu macam dari macam-macam qiyas. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, walahul mathalul a'la fis samawati wal ardi, dan baginya al-mathalul a'la, perumpamaan yang tinggi di langit dan bumi. Ya, walahul mathalul a'la, bagi Allah al-mathalul a'la. Para ulama menjelaskan al-wasful a'la, pensifatan yang tinggi.
وهو يختلف عن القياس الذي قال الله سبحانه فيه فلا تضربوا لله الأمثال. Dan ini berbeda dengan qiyas yang Allah tabaraka wa taala sebutkan dalam firman-Nya, fala tadribu lillahi al-amthal. Janganlah kalian membuat perumpamaan-perumpamaan bagi Allah. Ya, janganlah kalian membuat perumpamaan-perumpamaan bagi Allah. Fahadha al-qiyas al-manhi anhu mithlu qiyas al-khaliq ala al-makhluq. Maka yang ada dalam surah atau ayat yang kedua, yaitu yang ada dalam surat An-Nahl ayat 74, ini adalah qiyas yang terlarang. Tidak boleh mengkiaskan khaliq dengan makhluk. Mengkiaskan khaliq, ya, mengkiaskan Allah tabaraka wa taala dengan makhluk. Fala tadribu lillahi al-amthal. Jangan kalian membuat perumpamaan-perumpamaan bagi Allah. Tetapi dalam ayat yang sebelumnya, yaitu surat An-Nahl ayat 27, Allah berfirman walahul mathalul a'la, dan bagi Allah perumpamaan yang tinggi fis samawati wal ardi. Wa hadhihi al-ayah, dan ayat ini akhadha minha al-ulama'u qa'idatan. Dari ayat yang mulia ini para ulama rahimahumullah jami'an, mereka mengambil satu atau membuat satu kaidah. Membuat satu kaidah. Wa hiya kullu kamalin thabata lil makhluq fathubutuhu lil khaliq min babi aula. Setiap kesempurnaan yang tertetapkan bagi makhluk, setiap kesempurnaan yang tertetapkan bagi makhluk, fathubutuhu lil khaliq min babi aula, maka tetapnya sifat yang sempurna tersebut bagi Allah min babi aula, itu lebih pantas bagi Allah tabaraka wa taala. Jadi sifat sempurna yang dimiliki oleh makhluk, maka Allah lebih pantas untuk memiliki sifat tersebut. Semua sifat-sifat yang sempurna bagi makhluk, semua sifat-sifat yang sempurna bagi makhluk, maka itu lebih pantas untuk ditetapkan untuk Allah tabaraka wa taala. Ya, tetapnya sifat tersebut bagi Allah itu lebih pantas. Seperti sifat as-sam', jika manusia sempurna, dia memiliki pendengaran, memiliki penglihatan, dia memiliki ilmu, dia memiliki kekuatan, memiliki kehidupan, maka sifat-sifat tersebut, sifat-sifat yang sempurna tersebut, itu lebih aula bagi Allah tabaraka wa taala. Ya, Allah tabaraka wa taala lebih berhak untuk disifati dengan sifat-sifat tersebut. Wa kullu naqsin tanazzaha anhu al-makhluq, dan setiap kekurangan yang makhluk berlepas diri dari kekurangan tersebut, maka sifat-sifat yang kurang itu Allah lebih berhak untuk tidak disifati dengan sifat-sifat tersebut. Ada sifat yang naqs, sifat yang kurang. Manusia kurang ketika dia tidak memiliki pendengaran, tidak memiliki penglihatan, tidak memiliki ilmu. Ini adalah sifat-sifat naqs, sifat-sifat yang kurang bagi manusia. Yang manusia itu disucikan dari sifat-sifat tersebut, dibersihkan dari sifat-sifat tersebut.
maka Allah tabaraka wa ta'ala lebih berhak untuk dibersihkan dari sifat-sifat tersebut. Ya. Ini adalah satu kaidah yang sangat penting dalam pembahasan sifat-sifat Allah. Jadi setiap sifat-sifat sempurna yang dimiliki oleh makhluk, maka Allah lebih berhak untuk memiliki sifat-sifat tersebut. Sifat-sifat kurang, ya, sifat-sifat yang kurang, yang makhluk berlepas diri dari sifat-sifat tersebut, maka Allah lebih berhak untuk tidak memiliki sifat-sifat tersebut. Dan ini adalah bantahan bagi orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala dengan alasan ketika mereka menetapkan mengharuskan untuk menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya. Ini juga merupakan bantahan kepada orang-orang Asy'ariyah. Mereka yang hanya menetapkan 7 sifat bagi Allah. Mereka hanya menetapkan 7 sifat bagi Allah. Sifat qudrah, sifat iradah, sifat al-hayat, as-sam', al-basar, al-kalam, ya, dan al-ilm. Itu sifat, hanya 7 sifat saja yang ditetapkan oleh orang-orang Asy'ariyah. Pertama sifatul haya. Yang kedua sifatu al-qudrah, sifat iradah. Kemudian sifatul kalam. Kemudian sifatul sam', sifatul basar, dan sifatul ilm. Maka kita katakan manusia saja memiliki lebih dari 7 sifat. Bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala hanya memiliki 7 sifat? Ya. Bagaimana mereka menetapkan Allah hanya memiliki 7 sifat? Semua sifat-sifat sempurna yang tertetapkan untuk makhluk, maka Allah lebih berhak untuk memiliki sifat-sifat tersebut. Dan setiap sifat-sifat yang kurang bagi manusia, maka Allah lebih berhak untuk disucikan dari sifat-sifat kurang tersebut. Wal qiyasus sahihu lahu syurut. Qiyas yang benar itu memiliki syarat-syarat. Yang pertama, an takuna al-mas'alatu allati yutlabu minha al-qiyas la nassa fiha. Syarat yang pertama, masalah yang akan dikiaskan itu adalah masalah yang tidak ada dalilnya. La nassa fiha. Tidak ada dalilnya. Fa amma idza wujida an-nassu fala qiyas. Adapun jika terdapat dalil yang menunjukkannya, maka tidak ada qiyas. Karena sudah ada dalilnya jelas menjelaskan tentang masalah tersebut, maka tidak butuh untuk dikiaskan. Tidak butuh untuk dikiaskan. Itu syarat pertama. Masalah yang akan dikiaskan itu adalah masalah yang tidak ada dalilnya. Adapun jika terdapat dalilnya, maka tidak perlu untuk dikiaskan. Itu syarat yang pertama. Wal qiyasul mazmum, sedangkan qiyas yang tercela, huwa an takuna al mas'alatu mansusan 'alaiha. Qiyas yang tercela itu adalah
mengkiaskan satu masalah yang masalah itu ada dalilnya. Secara nas dia ada dalilnya. Thumma yutlabu qiyasuha ala mas'alatin ukhra. Kemudian dicari qiyasnya atas masalah yang lain. Jadi syarat qiyas yang sahih, satu, masalah yang akan diqiyaskan itu masalah yang tidak ada dalilnya. Ya, masalah yang tidak ada dalilnya. Jika masalah tersebut ada dalilnya, maka tidak perlu untuk dikiaskan. Nah, kias yang tercela itu adalah mengkiaskan masalah yang ada dalilnya, ya, mengkiaskan masalah yang ada dalilnya dikiaskan dengan masalah yang lain. Dikiaskan dengan masalah yang lain. Waladhi yanbaghi alla yubhath an hukmiha. Dan yang harus dilakukan tidak dicari hukumnya. Karena ini masalah sudah jelas tentang pengharaman khinzir, pengharaman daging babi, pengharaman khamr, pengharaman judi. Maka pengharaman judi umpamanya, tidak kemudian judi ini dikiaskan dengan masalah-masalah yang lain yang akhirnya diambil kesimpulan bahwa judi itu boleh. Secara nas judi itu haram, tidak boleh. Tidak perlu untuk dikiaskan karena ini terdapat maslahat, karena ada keuntungan, karena ada bisa menolong orang lain umpamanya. Tidak bisa. Dia haram. Judi haram. Yang ada masalah-masalah yang tidak ada dalilnya, kemudian dicari illahnya sama dengan judi, maka kemudian diikutkan. Oh, ini hukumnya sama dengan judi karena di situ ada mukhatarah. Umpamanya yang sering ada dan itu banyak dilakukan, tentang kolam pancingan umpamanya. Kolam pancingan. Antum membayar 30.000 untuk masuk kolam tersebut. Dapat nggak dapat, antum bayar 30.000. Di situ terdapat mukhatarah, terdapat spekulasi yang tidak jelas. Karena bisa antum dapat 10 kilo, yang artinya antum beruntung. Bisa antum nggak dapat sama sekali, yang artinya antum rugi. Dan itu sama dengan judi, sama dengan maisir. Maka dikatakan bahwa ini tidak boleh. Karena di situ terdapat mukhatarah, terdapat spekulasi yang antum tidak tahu. Untung ruginya antum enggak tahu. Ya. Seperti lomba jalan sehat umpamanya, tapi dengan mendaftar. Antum daftar satu orang 10.000. Di situ ada door prize. Door prize itu diambil dari uang pendaftaran. Bisa antum dapat, bisa antum enggak dapat. Maka itu maisir, termasuk judi.
Tapi kalau judinya sendiri tidak bisa dia kemudian dikiaskan karena ada maslahat, karena ini membantu, ya, dan lain sebagainya. Dia secara nas haram hukumnya. Ya. Maka masalah-masalah yang secara nas telah ditetapkan tidak bisa dia dikiaskan dengan masalah-masalah yang tidak ada dalilnya. Itu syarat yang pertama. Li'annal hukma jaa bihi syari', karena hukumnya telah ditetapkan oleh syariat. Imma itu hukumnya halal atau imma itu hukumnya haram. Yang kedua, an yakuna al-qiyasu min 'alimin 'arafa al-adillah. Hendaknya qiyas itu dilakukan oleh orang alim yang faham dalil, yang faham dalil-dalil dan faham istidlal, cara berdalil. Wa turuq al-istinbat, dan juga orang yang faham bagaimana cara beristinbat, bagaimana cara mengambil hukum dari dalil-dalil tersebut. Wastakhrajal illata, dan juga dia mampu untuk mengeluarkan illah. Wa adrakaha minan nas, dan dia dapatkan dari nas. Fahadha huwa alladhi yaqis. Orang seperti ini yang boleh untuk melakukan qiyas. Pertama, dia orang yang alim, faham tentang dalil, faham tentang cara istinbat, kemudian dia mampu untuk mengeluarkan illah dari dalil tersebut, baru dia melakukan qiyas. Nah, orang seperti ini yang berhak mengqiyas. Wa ammal jahilu fala yaqis. Adapun orang jahil enggak boleh dia mengkiaskan. Apa dasarnya dia mengkiaskan? Ya, apa dasarnya dia mengkiaskan? Sedangkan dia tidak tahu dalil, dia tidak tahu cara istinbat. Wa ammal jahilu fala yaqis. Jadi syarat yang kedua harus orang yang alim. Syarat yang ketiga, an takuna al-illatu ma'lumah. Syarat yang ketiga, hendaknya illatnya itu diketahui, sebabnya itu diketahui. Seperti dalam khamr, illah tahrimul khamr itu karena iskar, karena dia memabokkan, diketahui. Maka semua minuman-minuman yang memabokkan dikiaskan kepada khamr, artinya dia haram hukumnya. Wa amma idza kanatil illatu ghaira ma'lumah, adapun jika illatnya itu tidak diketahui, wa innama huwa amrun ta'abbudi, ya, jika ilatnya tidak diketahui tetapi dia adalah perkara ta'abbudi. Perkara ta'abbudi itu perkara yang sifatnya ibadah yang Allah tabaraka wa taala syariatkan. Seperti salat, jumlah rakaat salat, dia ta'abbudi, enggak diketahui illahnya, enggak diketahui hikmahnya, dia ta'abbudi, dia ibadah yang Allah tabaraka wa taala yang menentukan. Wa innama huwa amrun ta'abbudiyyun la tu'rafu lahu illah, tetapi dia adalah perkara ta'abbudi yang tidak diketahui illahnya. Fa inna hadza la yuqasu alaih, maka ini tidak kemudian dikiaskan. Wa min amthilati dzalik, contohnya mas'alatul mashi 'alal khuffain. Contohnya kata beliau, contoh perkara ta'abbudi tadi, salat
Subuh 2 rakaat. Salat zuhur 4 rakaat. Tawaf 7 kali putaran. Ya. Itu semuanya ta'abbudi. Semuanya ta'abbudi. Al-istighfar setelah salat 3 kali. Itu semuanya ta'abbudi. Enggak bisa seseorang mencari ilahnya kenapa harus 3, enggak bisa. Karena itu syariat dari Allah tabaraka wa taala. Yang tidak diketahui ilahnya, beliau contohkan al-mashu 'alal khuffain. Contohnya adalah mengusap 2 khuf. Mengusap 2 khuf. 2 kaos kaki atau 2 sepatu kulit yang dipakai. Al-mashu 'alal khuffaini disyariatkan. Seorang yang memakai kaos kaki, ya, dia boleh untuk mengusapnya ketika wudu, tidak perlu melepasnya. Bagi orang yang tidak bepergian itu 1 malam, 1 hari semalam. Adapun yang bepergian maka 3 hari 3 malam. Boleh mengusap, dia tidak perlu untuk melepasnya, dengan catatan dia memakainya dalam keadaan suci. Ya. Fa innal masyru'a ay yumsah 'ala dhahiril khuffi duna batinihi. Dalam masalah al-mashu 'alal khuffain, dalam masalah mengusap khuf, yang disyariatkan untuk diusap itu atasnya bukan bawahnya. Ini khuf kaki, pakai kaos kaki, yang disyariatkan untuk diusap itu cukup atasnya saja, bukan bawahnya. Ma'a anna an-nazar al-aqliyya yaqtadi an yakuna al-mashu 'ala asfalil khuffi. Padahal jika dilihat secara akal, yang seharusnya diusap itu bawahnya bukan atasnya. Karena yang kemungkinan terkena najis itu bawahnya bukan atasnya. Tapi Allah perintahkan untuk mengusap atasnya. Maka ini adalah amrun ta'abbudi, perkara yang sifatnya ta'abbud. Kama qala Ali bin Abi Thalib, sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, "Law kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahu." Ya. Seandainya agama itu dengan akal, seandainya agama itu dengan akal, maka bagian khuf yang bawah itu lebih berhak untuk diusap daripada atasnya. Lakana asfalal khuffi aula bil masih min a'lahu. Seandainya agama itu dengan akal, maka yang paling pas untuk diusap itu atas khuf bukan bawahnya. Tapi agama itu bukan dengan akal, tapi dengan ittiba'. Maka yang diusap atasnya. Kenapa? Karena Allah yang memerintahkan demikian. Karena Allah dan Nabi SAW yang memerintahkan untuk mengusap khuf di atasnya, bukan bawahnya. Ya. Mungkin orang yang menggunakan akalnya, kan yang sering kena najis bawahnya, kenapa yang diusap atasnya? Walaupun mungkin jika dicari-cari akan ketemu, tetapi seorang mukmin ketika ini adalah perintah dari Allah, tidak ada sikap bagi dia kecuali untuk menerima. Ya, itu yang ketiga.
Jadi hendaknya illahnya itu diketahui. Jika tidak diketahui, maka tidak bisa dikiaskan. Lakin ja'atis sunnatu bihadza, tetapi sunnah itu memerintahkan demikian, yaitu mengusap bagian atasnya, bukan bagian bawahnya. Karena ini adalah amrun ta'abbudi. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.